Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Komster, berjumpa lagi di ini podcast kita live di YouTube Palcom Tech TV. Dan kali ini hostnya diganti dulu ya. Nanti yang host abang-abang gantengnya mungkin di lain waktu. Bersama saya Siti Azahra, dan hari ini saya ditemani oleh Wakil Ketua Pengurus UKM PDA, Dwi Wibowo. Hai Dwi. Halo. Dwi, apa kabarnya Dwi? Sehat. Dengar-dengar lagi nggak di Palembang ini. Apa, gimana? Dengar-dengar katanya lagi nggak di Palembang. Iya, lagi di luar Palembang. Oh, oke. Ngomong-ngomong nih, kan Dwi sebagai pengurus UKM PDA kan, sebagai wakil ketua. Ini pertanyaan personal dulu kali ya. Jadi, udah masuk, kayaknya hampir sekitar 7 bulan ya, karena kan kita pelantikannya barengan waktu itu. Berarti kita hampir 7 bulan ngurus kepengurusan UKM. Gimana sih menjaga kekompakan, solidaritas, terus perkembangannya dari UKM PDA sendiri? Oke. Dari untuk perkembangan di UKM, karena kita ini sekarang corona, jadi untuk kegiatan mungkin hanya kegiatan di awal-awal waktu semester 4 ya kemarin. Dan untuk sekarang mungkin ya saya nggak bisa ngomong kan gitu loh, kayak nunggu keputusan dari pemerintah juga kan. Kalau memang pemerintah sudah memberi izin, ya mungkin nanti bakal ada kegiatan lagi. Sebenarnya ngomong kegiatan sudah banyak kita nyiapin untuk mungkin kayak pameran gitu kan. Kita sudah ada persiapan. Dan jadi tapi sekarang ini kan keadaan seperti ini, kita nggak bisa ngomong kan gitu loh. Iya, ketunda karena COVID ya. Tapi semoga setelah selesai musibah bencana COVID-19 ini, semoga langsung bisa terrealisasikan rencana-rencana proyek yang akan datang dari UKM PDA ya. Oke, ngomong-ngomong kan ini digital art nih, kita bicara digital art, berarti ini bahasnya soal software. Nah, mau nanya nih, UKM PDA sendiri kalau belajar software itu apa sih? Halo? Ya, halo. Iya. Ya, gimana tadi? Gimana? Maaf, tadi ada putus. Soal software dan aplikasi. UKM PDA sendiri menggunakan aplikasi-aplikasi apa aja untuk pembelajaran dan juga bikin-bikin karya? Oke. Kalau ngomongin software, kita saat ini masih pakai Photoshop dengan Corel ya. Nah, tapi kalau kita kemarin ada omongan untuk mencoba software baru lah gitu loh, kayak mungkin bisa jadi AI atau semacamnya seperti itu kan. Kalau ngomongin software kan sebenarnya banyak ya tentang untuk ngedesain seperti itu kan. Nah, tetapi kita kemarin ini benar mempersiapkan gitu loh. Jangan sampai kita pas cuman kepake enggak lagi gitu kan. Berarti untuk sekarang yang dipakai software itu Photoshop sama Corel Draw ya? Iya. Nah, ngomongin soal anggotanya nih, kan masing-masing anggota pasti punya beda-beda style ya, punya beda-beda cara tersendiri untuk mengekspresikan karya-karyanya gitu. Tapi digital art yang sering biasa dibuat oleh UKM PDA sendiri apa? Kalau untuk yang biasa dibuat, kalau kita ngikutin dari materi, ya mungkin contohnya kayak vektor, kayak line art, dan kayak smooth, puzzle seperti itu kan. Kalau kita ngikutin, tapi kalau biasanya
untuk anggota itu, saya lihat dari anggota kayak anggota senior seperti itu kan, mereka sudah apa ya, sudah mencoba-coba yang lainnya gitu loh, bisa bisa jadi kayak keluar dari materinya gitu loh. Tapi tetap ini, tetap apa namanya, tetap menggunakan Photoshop seperti itu masih. Berarti di anggota teman-teman UKM PDA sendiri boleh gitu ya kalau misalnya dia punya keahlian atau bisa menggunakan software lain tapi tetap pada mengikuti materinya sendiri gitu ya, dari Photoshop, Iya. dari Photoshop sama CorelDRAW gitu ya. Nah, setiap anggota itu kan pasti beda-beda. Kira-kira Iya. ada nggak sih perbedaan dari style art mereka sendiri, atau mungkin yang satu si A bisa bikin line art tapi yang satunya lagi mungkin lebih bisa ke WPAP gitu, atau ada Iya. yang beda-beda sendiri gitu ya hasil Iya. karya. Biasanya memang ini ya, kalau saya nekankan untuk anggota itu biasanya setiap saat mereka belajar itu kan, biasanya ya mungkin nggak jauh-jauh dari apa ya, mungkin jauh-jauh dari materi sih kalau menurutku. Tapi mereka bisa mengembangkannya dari materi gitu ya. Yang pasti kan berarti ada perbedaan ya dari mungkin pemilihan warna, dari style Iya. dan bentuk lain-lain dari setiap anggotanya juga ya. Kalau pemilihan warna dan bentuk kan kayak misal PAP itu kan unsur warna kuning, hijau, ungu mengusung dari bentuk kubisme seperti itu. Oh, oke. Lebih ke situ berarti ya. Kalau ngomongin soal anggota, ini kan juga sebentar lagi kita kan bakal ada penerimaan mahasiswa baru. Pak Kampen bakal menerima mahasiswa baru tahun 2020 ya. Nah, berarti kan kita juga bukan cuma PBC, UKM-UKM lain termasuk UKM PDA juga bakal membuka rekrutmen untuk anggota baru UKM itu sendiri. Nah, ini nih sempat jadi sumber pertanyaan dari teman-teman waktu pas jadi adik tingkat. Kalau masuk KMPDA harus nggak sih bisa menjalankan atau bisa mengaplikasikan software Photoshop dan lain-lain itu, atau ya nggak apa-apa gitu, yang penting ada kemauan gitu. Oke, kalau untuk masalah harus bisa enggaknya tuh ya enggak juga sih. Banyak kok yang dari yang anggota sekarang itu memang dulunya nggak tahu, mungkin ada yang cuman tahu namanya, tapi nggak sedikit juga mereka ada yang sudah pernah bekerja dulu di bidang itu. Contoh kayak di bidang apa ya, dulu ada yang pernah dulu dari ini apa namanya, tour travel kayak umroh seperti itu kan, dia buat kayak buat bannernya, buat brosurnya seperti itu. Kalau untuk harus misalnya basicnya enggak juga. Yang penting gini apa namanya, terbiasa megang laptop, megang komputer seperti itu kan, karena kita memang digital ya, karena nanti takutnya kalau misal mereka nggak terbiasa, contohnya kayak megang mouse ya maaf aja gemetar kan, susah kalau kita mau ngedesainnya gitu kan. Karena banyak tuh yang bingung untuk ngikut UKM tuh kadang-kadang jangan-jangan aku harus bisa, padahal enggak ya. Yang penting itu yang pertama, kalau PDA kan karena memang mengoperasikan laptop, yang jelas harus bisa mengoperasikan laptop. Terus yang paling penting ada kemauan dan keinginan dong buat belajar ya. Asli, benar. Memang ini kan kalau apa, kita kan nggak pernah maksain ya gitu loh. Kalau memang ini passion kalian di situ, terus ya udah lanjutin gitu loh.
kadang mereka itu ada yang ngikutin temennya gitu kan, akhirnya di pertengahan gitu keluar, nggak ada kabar gitu. Sayang loh padahal itu. Nah, ini nih beberapa karya yang udah dibuat sama teman-teman dari UKM PDA. Nah, ini yang pertama WPAP ini kan ya. Bisa dijelasin sedikit, Dwi, WPAP itu apa sih? Buat teman-teman nih biar pada tahu. Kalau ngomongin WPAP nggak lepas ya namanya sebutan pasti kenal dengan Bapak Ilustrasi Indonesia. Mungkin Zahra juga kenal Bapak Ilustrasi Indonesia, ya kan? Yang biasa disebut itu Bapak Weda Abdul Rosyid. Nah, Bapak Weda Abdul Rosyid itu adalah pencipta dari karya WPAP. Kenapa dinamakan WPAP? Nah, kan karena WPAP itu kan apa ya? Kepanjangan dari Wedas Pop Art Portrait. Nah, dari nama Bapak Weda tersebut diabadikan di nama WPAP tersebut. Weda menjadi Wedas, seperti itu kan. Nah, sebenarnya kalau ngomongin WPAP banyak sebutan selain WPAP. Selain WPAP itu ada FMB, foto marak berkotak, ada yang ngomong aliran apa namanya? Wet haze. Nah, seperti itu. Dan untuk ciri khas dari WPAP itu dia warnanya umumnya itu warna merah, kuning, hijau, ungu, biru, hitam sampai putih. Nah, kenapa ini cerita dulu saat Pak Weda menciptakan itu saat di usia 40 tahun orang itu kan umumnya secara penglihatan agak berkurang. Nah, terus Bapak Weda ini kesulitan dalam menggambar wajah secara realistis dan detail, dan akhirnya dia mencoba dengan gaya kubisme, dan akhirnya terciptalah sebuah karya WPAP tersebut. Dan bentuk apresiasi bentuk penghormatan lah untuk kami, akhirnya di lengan baju kebanggaan kami di UKM PDA itu tertera tulisan WPAP sebenarnya. Kalau kalian lihat baju WDA, ya ada tulisan WPAP sebelah kanan, lengan kanan itu. Oh, itu termasuk. Oh, oke. Nggak notice sih sebenarnya, tapi penasaran aku jadinya. Oke. Jadi itu bentuk apresiasi dari seniman asli Indonesia yang udah mendunia ya, WPAP. Oke. Wah, keren. Itu baru tahu sih, baru tahu. Keren ya. Oke, bisa next karya. Oke, ini karya selanjutnya ini line art ya, karena aku pernah bikin, jadi tahu juga. Nah, kalau line art ini apa bedanya sama karya yang lain? Cuman Oke. Line art itu sebenarnya ini loh, apa namanya, gambar sebenarnya dari nama pun sudah ketebak ya, dan leader. Nah, sedangkan line art itu kan kita lebih bisa kita lebih pahami. Line art itu gambaran tegas atau gambaran sudah jadi gitu loh. Misal dari objeknya yang biasa seperti itu kan, terus mereka ubah dari polanya terus menjadi line art. Tetapi dari line art ini tidak ada pewarnaan seperti itu. Kayak misal kayak vektor itu kan ada pewarnaannya di dalam itu. Kalau line art ini hanya berupa garis, dan umumnya warna yang dipakai itu hitam. Tetapi sekarang ini aku lihat di
media sosial, entah itu di Instagram atau di apa itu kan, ada yang mereka pakai nggak cuma warna hitam, ada yang perpaduan warna gitu kan. Tetapi menurut ini ya, kalau secara umum land art itu warnanya ya warna hitam dengan kanvas yang polos putih seperti itu. Oke, jadi itu Dan kalau menyebutkan beda line art sama vektor ya. Secara nggak langsung juga. Ya benar-benar. Oke, next karyanya singkat apa tadi? Vektor. Lanjut ke next karya. Nah, ini. Oke, ini biar aku tebak, ini clothes effect. Clothes effect, oke. Clothes Clothes effect, effect kan lagi musim juga nih. ya. Ya, tapi Sebenarnya apa kalau sih? clothes effect clothes effect itu kan dia mengusungnya tentang dengan objek itu sama-sama dengan kayak land art, dia itu kan land art itu kan dia ini ya apa namanya, backgroundnya itu kan putih dan terus warna apa dan mengusung warna hitam bergaris. Nah kalau clothes effect ini kan dia tembus pandang antara objek dengan background, dan biasanya yang diubah dalam clothes effect itu kebanyakan baju, jaket seperti itu yang umumnya sih. Tapi kalau misalnya nih kayak yang ini kan dari contoh karyanya dia ada jilbab. Nah, kalau misal bagian jilbabnya atau mungkin kalau fotonya full, mungkin bagian celananya itu bisa nggak? Atau sekedar clothes effect itu di bagian baju aja yang dihilangkan? Rata-rata di bagian baju sih kebanyakan itu. Kayak Berarti kalau kita ngeliat hilangkan background tembus pandang backgroundnya itu untuk dari bagian intinya dari bagian pundak sampai ke bawah ya, dari baju itu sendiri ya. Untuk baju iya. sendiri. Oke, next. Ada lagi nggak? Nah, ini pasti semua banyak tahu. Ini vektor, tapi banyak yang nggak tahu vektor itu apa. Tadi kan udah dijelasin juga perbedaannya kan vektor sama line art. Itu line art warnanya lebih tegas dan vektor warnanya lebih berwarna. Tapi lebih ke apa sih vektor tuh gitu? Oke. Vektor itu ini. Vektor itu kan aslinya gambar yang terbentuk dari garis dan kurva ya. Nah, ciri-ciri dari vektor itu, gambar yang dihasilkan dari sebuah vektor itu nggak mempengaruhi kualitas gitu loh. Contohnya saat kita nge-zoom out atau nge-zoom in itu tidak pecah seperti itu. Karena kenapa? Karena dia nggak pecah, karena kan yang dihasilkan dari karya si vektor ini kan 2 dimensi. Kita enaknya itu kartunnya gitu loh. Kalau biasa dibuat kalau vektor itu di Photoshop bisa, di CorelDRAW bisa, gitu kan. Ada yang sekarang ini ada yang sama dengan vektor, namanya pixel art. Nah, apa kelebihan pixel art dari vektor? Kalau pixel art itu karya yang dihasilkan lebih detail, lebih halus. Nah, kalau misal mereka yang buat itu emang ahli, itu bisa hampir mirip dengan objek aslinya. Tuh. Di media di Instagram itu bentuk dan referensinya yang diambil itu dari foto kan. Berarti kalau vektor itu
mungkin yang fake art tadi lebih halus lagi, lebih detail lagi Iya. hasilnya gitu, dari vektor. Mm, iya. Oh, berarti itu ya Tapi bedanya ya. tapi masih 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 satu ali masih dibilang hampir 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 sama mereka itu kan. Cuman si Oke, Vexel ini lebih halus, lebih detail dibandingkan dengan si vektor tersebut. oke, so. Oke, itu aku juga baru tahu. Oke. Udah ada lagi karya selanjutnya habis? Oke, habis ya berarti ya. Nih, dari sekian karya-karya tadi itu kira-kira proses pembuatannya itu berapa lama sih? Prosesnya mungkin kalau memang mereka sudah terbiasa ya, kalau memang mereka sudah terbiasa, kayak mereka misal contoh membuat WPAP, sudah terbiasa WPAP, ya mungkin oh, sehari atau mungkin berapa hitungan jam jadi. Karena kan itu tergantung mereka sendiri sih. Mereka sudah terbiasa, memang mereka sudah ahlinya atau mereka memang senang di bidang di karya tersebut. Karena memang di kita itu ada apa ya, ada stylenya masing-masing gitu loh. Heeh. Kayak ada yang buat atau factory ya mereka biasa buat vektor, ada yang mereka biasa buat PPAP seperti itu sih. Berarti kalau soal pembuatan karya-karya digital art sendiri, kalau dari waktu itu berarti tergantung sama karya tersebut, stylenya apa, dan juga Mm-mm. seberapa profesional Ya, orang buat gitu ya. mm-mm. Oke, berarti Ya, karena kan uh, kalau kemarin bahas-bahas soal pameran ini, kan yang mm-mm. sebelumnya, yang bulan berapa itu ya, waktu itu PDA Bulan 6, ngerayain pameran di luar ya, di bulan 6. outdoor, bulan 6. Hmm. Oh, berarti udah hampir setahun ya berarti ya. Setahun, sudah setahun. Ya itu setahun lama juga sih. Lumayan. Harusnya bakal ngadain pameran lagi kan. Tapi karena Mm-mm. terpaksa ditunda karena corona ini. Nah, jadi kita Iya, flashback aja nih ya. Kita flashback dulu ke pameran yang sebelumnya. Itu kan PBC juga waktu itu kita datang juga untuk liputan dan dokumentasi. Aku juga waktu itu iya. datang dan itu keren banget. Kita waktu itu di outdoor ya, di Kambang Iwa Mm-mm. pagi-pagi, rame parah, keren sih. Tapi itu perkembangan karyanya waktu pameran yang tahun lalu sama yang sekarang itu bedanya apa? Atau karena ini kan Kalau pameran online, jadi jatuhnya lebih ke karya-karya sebelumnya, dari yang angkatan yang sebelumnya sampai yang sekarang itu ada perkembangan nggak? untuk perkembangan karena kita gini, karena kita belum ada pameran ya. Pameran hanya belajar belajar di kelas itu kan ya mungkin karya-karya ya apa ya dibilang ada yang baru pasti ada yang baru. Dibilang Hmm. gimana ya ngomongnya tuh? Yang pasti berkembang karena sekarang ini kan anggota sudah banyak tuh ya pasti mereka sudah menciptakan yang baru lagi gitu entah itu anggota barunya entah itu anggota lamanya pasti mereka sudah tapi karena memang belum ada pameran secara outdoornya gitu kan jadi Hmm. belum bisa dibilang oh ini karya barunya oh ini karena Iya itu sih. karena mereka mereka Kayak mereka aku tuh paling seneng kalau sudah mulai ada pameran-pameran gitu, khususnya kalau pameran PDA. Iya, kalau ngomongin soal pameran, yang aku inget juga itu kemarin menghasilkan uang karena pamerannya itu karya kalian itu dijual. ya eh, Oke. kalau pas pameran kemarin di KI itu ada satu keluarga saya lupa dari mana kalau nggak dari Pekanbaru dari Bengkulu dia itu ya ngorder Jauh ngorder ke dong. kami itu tentang apa ya tentang vektor kalau nggak salah itu. Nah, Berarti PDA bisa bisa nerima order ya?
bisa, Nah, jadi buat bisa. teman-teman nih yang mau order eh, digital art sama UKM PDA bisa langsung ke akun IG-nya apa nih? pct.digtlart. Oke, itu bisa bisa order ke situ ya. Bisa 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 langsung kalau memang ada kenalan di PDA bisa langsung ngechat pribadi temannya itu bisa. Jadi selain UKM bisa menghasilkan uang juga gitu loh karya-karyanya. Nggak cuma Betul. kan gitu. Ini boleh nggak sih ngomong-ngomong bicara soal dana gitu, dana pameran? Bisa dibongkar nggak pertanyaannya ini? Kalau dana Ya, boleh lah ya. ini ya apa namanya? eh cuman angan-anganku ya, cuman ini aja lah ya, kira-kira ya. Karena kan saya sendiri pengurusan saya ini kan belum ada pameran outdoor ya gitu. Belum ada pameran outdoor secara langsung. Hanya kemarin pameran pas di kampus bulan berapa kemarinnya, bulan bulan 10 apa kalau nggak salah, sama Iya, di bulan 10 ke yang sekolahan. satu UKM itu kan? Terus ke sekolahan SMK, SMK, SMA itu 6 itu sekolahan kamu kalau nggak salah Jara ya. SMK 6. Ya, itu pameran Nah juga ya. itu, nah cuman itu sih maksudnya kan nggak pameran secara pribadi seperti itu kan. Tapi kalau yang KI kemarin itu pribadi dong. Iya kalau pribadi, tapi kan Nah, saya nggak tahu detail berapanya, olehnya kan itu masih oh, pengurusan yang lama gitu. oh iya, Kalau benar-benar. Tapi uh, kalau masih pengurus. biaya uang yang masuk gitu, kalau dari yang kan kemarin sempat dijual ya yang di KI. Mm-mm, Ini kalau bicara pameran pribadi ya UKM PDA gitu. Itu mm. yang terjual karya-karyanya tuh berapa sih? Terus karyanya apa aja dan berapa total ininya? Ingat nggak setidaknya gitu? Atau Kalau kira-kira karya apa aja gitu? kalau berapa ya? Aku sudah ini sih sudah lama ya. Pokoknya setahu aku Oh, nih, setahu lama. aku, oh ya, selain dari yang satu keluarga itu ada lagi dari mana itu dia ngorder selain vektor itu. Saya agak lupa sih untuk berapanya yang dihasilkan, terus apa aja itu karena sudah setahun yang lalu sih itu. Iya, iya benar-benar. Tapi untuk benefit lumayan lah berarti kan. Nah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi eh, apa namanya UKM PDA ini jadi selain belajar juga dari software, terus digital art, Ya, menghasilkan karya, terus juga nantinya dijual dan itu menghasilkan banget gitu kan. Belum lagi iya. pameran yang sifatnya yang dibawa dari kampus gitu. Oke, Mm. bicara soal pameran, kalau pameran tuh sebelum-sebelumnya sempat ada kendala pasti kan? Biasanya kendalanya Ya, apa aja sih kalau pameran? ngomongin kendala secara mungkin untuk peralatan alhamdulillah PDA sudah lengkap ya. Mungkin dari panelnya, mungkin dari bingkainya atau semacamnya ada sudah ibaratnya sudah mencukupi lah. Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit. Dan untuk transportasi kita difasilitasi dari kampus ya kan, pinjami mobil itu kan. Mungkin kendala yang nggak bisa diprediksi itu mungkin kendaraan alam, cuaca alam seperti itu. Entah itu tiba-tiba Oh iya, hujan atau karena outdoor, tiba-tiba hujan, kalau mereka. Iya, mhm, seperti itu sih benar. yang ditakutin dan kendalanya pasti itu. Oke, tapi untuk overall dari eh, apa dari dana, fasilitas, Mhm mhm. apa transportasi itu udah aman ya berarti Iya. ya? Iya, ya karena kan memang, kita sebelum pameran itu sudah nyiapin berapa bulan ke belakang gitu loh, untuk masalah dananya, untuk masalah, siapa yang bakal terlibat di situ, siapa yang bakal jadi ibaratnya yang megang siapa gitu kan sudah terkontrol.
Oke. Betul. Oke, berarti next-nya nih, yang pastikan karena lagi COVID ini jadi agak banyak yang tertunda. Sepertinya dari awal pun udah menyebutkan bakal ada next project ke depan dari UKM PDA. Bisa nggak sih Iya. dibocorin kira-kira bakal ada project apa lagi ke depan dari UKM PDA, dan apa bakal ngadain pameran lagi atau bakal nyiapin eh, pembelajaran materi style-style baru atau software baru, tadi kan udah seperti yang disebutin tadi. Kalau ke depan pasti, kalau pameran itu pasti ya, kalau dari kami itu pasti, entah itu 1 tahun sekali, entah itu 1 tahun 2 kali pasti ada. Tapi kalau ngomongin PDA ini kan nggak cuma tentang ini ya, nggak cuma tentang pameran, tentang belajar. Kita juga ada waktunya untuk bersosialisasi seperti itu, tentang apa, membantu lingkungan. Contoh kayak kita kemarin di ulang tahun PDA yang ke-6 tahun itu, kita mengadakan di salah satu panti asuhan di Palembang. Itu saya lupa alamatnya itu. Nah, jadi kita ngadain di situ. Jadi ngadain, apa ya, ngadain untuk ini sih, untuk menghibur adik-adik di situ sih. Ngajarin mereka, ya ngajarin mereka aplikasi yang kita pakai juga, terus lomba lomba apa namanya, lomba warnai, seperti itu. Jadi kita nggak PDA nggak cuman belajar di kelas, terus pameran, terus ini, enggak sih. Banyak sebenarnya kan, kalau kalau kalian memang mau tahu dari PDA itu. Oke, berarti banyak ya. Kalau kalau soal event atau rencana eh, mau menjalankan kegiatan itu PDA itu bisa melakukan apa aja ya. Jadi nggak pameran aja, tapi juga bisa Mhm, kalau misalnya kayak ulang tahun tadi melakukan sambutan di iya, asuhan gitu kan, ngadain mhm, lomba mewarnai, bahkan mengenalkan software ini tadi software ya, mengenalkan software yang software. kita pakai. Itu keren sih. Jadi aduh, dapat kali itu. Jadi selain ilmunya dapat, Mhm, dananya dapat, iya. ibadahnya pun dapat. Keren. Aplos loh buat UKM PDA. Ya, jadi buat teman-teman mungkin ada yang mau baru masuk UKM PDA nanti, atau untuk maba mahasiswa baru yang bakal mau gabung di UKM PDA, langsung aja tuh. Karena seru banget. Aduh, jadi pengen pindah aku. Karena emang seru banget ya kegiatannya. Yang paling nyenengin tuh kalau udah pameran gitu. Karena karya-karyanya juga Mhm. keren-keren banget. Karena kan, kalau kalau ngomongin pameran, cerita-cerita di belakang pameran itu loh yang buat kita ingin lagi gitu loh. Iya, solidaritasnya itu loh, Mhm. kerjasamanya gitu. Kayak contoh kita kalau di KI kemarin, jam 2 pagi kita sudah prepare untuk berangkat ke KI itu Dua, kan. dua pagi. Heeh. Iya, 2 pagi kita sudah siap-siap semua, Hmm. tahan itu, ada yang nggak tidur. Wow, itu persiapan waktu di KI ya, karena kan emang kalau di Mhm. KI itu harus ngadain pagi-pagi. Memang pagi ya, Tapi memang harus pagi itu kan. emang harus gitu. Wah, keren. Plus dong buat UKM PDA. Oke. Lanjut terus ya, semoga eh, nanti abis selesai COVID ini mungkin bisa mengadakan proyek-proyek selanjutnya, proyek-proyek ke depannya. Sukses terus buat Pasti. UKM PDA. Ini udah berapa tahun sih Ya, kamu PDA? Sekarang kita sudah masuk 7 tahun ini. 7 tahun ya. Itu waktu yang lama loh. Waktu yang lama juga. Semoga lancar terus kerjanya ya. Oke, mungkin itu Siap. terakhir aja kali ya. Mungkin segitu Mhm. aja dari kita. Makasih banyak buat Dwi Ya, Wibowo selaku siap. Wakil Ketua UKM PDA yang udah mau join serta bisa menceritakan banyak keren sih. Aku nggak nyangka juga kalau tidak sesuai ekspektasiku, ternyata keren banget emang UKM PDA itu. Makasih juga Mhm. udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku yang banyak ini, karena emang bukan Siap cuman siap siap. teman-teman aja yang penasaran, aku pun juga sebenarnya Iya. penasaran banget sama UKM PDA. Oke,
Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita bakal tayang jam 9 pagi dan mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya serta Dwi Ibu juga mohon ampun. Oke, segitu aja ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam action. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.